Nama saya Muhammad Rizky Ardafa dari kelas 10 TJKT 1. Saya akan menjelaskan tentang mawaris dalam Islam. Mawaris. Pengertian mawaris, dasar hukum mawaris, ketentuan mawaris. Dasar hukum mawaris ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan HKI. Ketentuan mawaris ada ahli waris, syarat, sebab, ketentuan. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengahlian pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Dasar hukum waris. Al-Quran. Di antara firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, "Rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw kasaru nasibam makruda." Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut. An Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wal 'alimuhun nasa wa ta'allamu fara'ida wa 'allimuha fanim du'u maqbudu wal ilmu marfu'un wa yu'tika ayatilufu mani fil qara'idi wa sa'alati fala yajidani ahadai yukhbiruhuma. Artinya, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang bersisihan tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecah masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. 3. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tabel mawaris menurut kompilasi hukum Islam. Sebab atau hubungan perkawinan yang masih terikat status ahli waris. 1. Istri atau janda. 2. Suami atau duda. Syarat istri atau janda bila tidak ada anak atau cucu. Bila ada anak atau cucu, harta waris 1/4. Bila ada anak atau cucu, 1/8. Al-Quran dan hadis. An-Nisa ayat 120, An-Nisa ayat 12, pasal Kiai 180. Kedua, ada suami atau duda. Bila tidak ada anak atau cucu, harta waris 1/2. Syarat bila ada anak atau cucu 1/4. An-Nisa ayat 12, pasal KHI 179. Nasab atau hubungan darah. 1. Anak perempuan sendirian, tidak ada anak dan cucu lain. Syarat 1/2. 2. Anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki. 2/3. An-Nisa. Sebab hubungan nasab atau hubungan darah. Ahli waris anak laki-laki secara sendiriannya atau bersama anak atau cucu lain, laki-laki atau perempuan. Keterangan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Harta waris asabah Al-Quran atau hadis.
An-Nisa ayat 11, pasal KI 176. Ketiga, ayah kandungan. Bila tidak ada anak atau cucu, bila ada anak atau cucu, harta waris 1/3. Bila ada anak atau cucu, 1/6. Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 11, pasal KI 177. Keempat, ibu kandungan. Bila tidak ada anak, cucu, 2 saudara atau lebih, ayah kandung, harta waris 1/3. Bila ada anak, cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, 1/6. Bila tidak ada anak, cucu, 2 atau lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandungan, 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda atau suami atau budak. An-Nisa ayat 11, pasal KI 178. Sebab atau hubungan, nasab atau hubungan darah. Ahli waris 5, saudara laki-laki atau perempuan seibu. Syarat, sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandungan, atau waris 1/6. 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, atau waris 1/3. Al-Quran atau hadis An-Nisa 12, pasal KI 181. Saudara perempuan sekandung atau seayah. Sendirian, tidak ada anak, cucu, ayah kandungan. 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandungan, 2/3. An-Nisa ayat 112. An-Nisa ayat 12, pasal KI 181. 7 saudara laki-laki sekandung atau seayah. Syarat, sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, atau waris ashabah setelah dibagi pembagian lain. Surat An-Nisa ayat 12, pasal 181. Cucu atau keponakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Harta waris sesuai dengan diganti kedudukan sebagai ahli waris. Ketentuan mawaris dalam Islam. Kaum laki-laki 1 suami, 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki dari anak laki-laki, 4 ayah, 5 kakak, 6 saudara laki-laki yang sekandung, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8 saudara laki-laki dari ayah, 9 anak laki-laki dan saudara laki-laki ayah, 10 saudara laki-laki seibu, 11 paman kandung, 12 anak laki-laki dari paman kandung, 13 paman seayah, 14 anak laki-laki dari paman seayah. Kaum perempuan 1 istri, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan dari anak laki-laki, 4 ibu, 5 ibunya bapak, 6 ibunya ibu, 7 saudara perempuan sekandung, 8 saudara perempuan seayah, 9 saudara perempuan seibu. Syarat-syarat pendapat warisan. Tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang tua yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudara yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada kematian saudara yang terjadi. Sebab-sebab penerima harta warisan. Nasab keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur kesampingan saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Pernikahan yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum mengalurinya serta belum berduaannya dengannya. Wala yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakan itu. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. 1. Kekafiran, pembunuhan, pembudakan, dan perzinahan. Ketentuan pembagian harta warisan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah menunaikan wasiat dan utang si mayit, seperti terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11.
yusikumullahu fi auladikum lizakar mislu hadzal unsayyin ayyukunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulatha ma tarak ma kanat wahidatan falahan nisfu ala bawhuhi likulli wahidin mithlu ma sudusu mimma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun warithuhu abawahu falihum mithlu thuluth wa kana lahu ikhwatun faliman nisdukus faliummihi sudumu min ba'di wasiyatin biha wazubiha awliyin. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu pembagian seorang anak laki-laki, yaitu dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia telah memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Maka yang ditinggalkan itu mempunyai anak. Jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3-nya. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah di bawah hutangnya. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi 2 macam. 1. Ahli waris zawil murad, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah memperoleh bagian dan harta warisan yang tidak diterapkan bagian dalam furud, tetapi pengambilan sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan sendiri atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersedia. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berkehendak menerimanya, sedang sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahli waris asabah terbagi menjadi 2, yaitu asabah bin nisab, asabah bis sahab. Asabah bin nisab ada asabah bin an-nafsi, asabah bil ghahir, asabah ma'al ghahir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.